bintang yang nantinya akan dibagi 4 sesuai dengan arah mata angin. 28 dibagi 4 sama dengan 77 tuh. Nah, 7 bintang ini disimpan di selatan, 7 bintang lagi disimpan di timur, 7 bintang lagi disimpan di barat, kemudian 7 bintang lagi disimpan di utara. Yang nantinya, setelah kemarin kita bahas naga-nagaan, ada salah satu naga yang bikin saya penasaran, yaitu naga Seryu. Yang saya bahas masuk ke dalam, yaitu jenis naga dari mitologi China. Yang ternyata naga Seryu ini bukan hanya dalam mitologi Cina loh. Dalam mitologi Jepang, dalam mitologi Korea juga ada. Dan perawakan dan bentuknya juga sama. Mereka adalah bagian dari dewa penjaga mata angin. Dan di video kali ini kita akan bahas nih makhluk-makhluk mitologi dewa penjaga angin dari Korea, Jepang, dan juga Cina. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Konsep dewa penjaga mata angin ini sudah banyak diadaptasi oleh berbagai negara di Asia, kayak contoh di Korea, Jepang, dan juga Cina. Nah, kalau di Cina ini sebenarnya penjaga mata angin ini bukan 4, melainkan 5. Yang pertama adalah naga biru yang disebut sebagai Qianlong, burung merah disebut sebagai Chuchui, kemudian harimau putih disebut sebagai Baihu, sedangkan untuk kura-kura hitam disebut Shanu, dan untuk naga yang warna emas itu berada di pusat bernama Huanglong. Pada awalnya dalam mitologi Cina ini terdapat 28 konstelasi bintang yang nantinya akan dibagi 4 sesuai dengan arah mata angin. 28 dibagi 4 sama dengan 77 tuh. Nah, 7 bintang ini disimpan di selatan, 7 bintang lagi disimpan di timur, 7 bintang lagi disimpan di barat, kemudian 7 bintang lagi disimpan di utara. Yang nantinya ke-28 bintang ini diwakilkan oleh 4 dewa makhluk mitologi penjaga mata angin seperti yang saya sebutkan tadi. Cuman dari zaman ke zaman nih, eksistensi terkait makhluk-makhluk mitologi ini makin turun di Cina hingga pada akhirnya kebudayaan atau agama Buddhisme masuk, dan kemudian 4 penjaga mata angin ini yang saya sebutkan di awal digantikanlah oleh 4 raja surgawi dalam agama Buddhisme. Sedangkan dalam mitologi Jepang sama aja kayak di mitologi Cina. Cuman bedanya adalah kalau di Cina itu ada 5 makhluk mitologi, sedangkan di Jepang itu cuma 4, tidak dengan pusatnya. Mereka itu adalah yang pertama penjaga timur, yaitu naga biru bernama Seryu. Yang di barat adalah harimau putih bernama Byakko. Sedangkan di utara adalah burung vermilion berwarna merah bernama Suzaku. Dan untuk penjaga selatannya adalah kura-kura hitam raksasa yang dililit oleh ular berwarna emas bernama Genbu. Sedangkan kalau di Korea itu ada juga konsep penjaga mata angin, yaitu disebut sebagai Sasin. Di timur dijaga sama naga biru bernama Cheongyong. Kemudian untuk di barat dijaga oleh harimau putih bernama Baekho. Untuk di utara dijaga burung vermilion berwarna merah bernama Jujak. Sedangkan untuk di selatannya dijaga oleh kura-kura hitam bernama Hyunmo. Terus kalau kita lihat nih dari konsep dewa penjaga mata angin ini, ternyata dari Cina, dari Jepang, dan juga dari Korea itu sama aja. Tapi yang membedakan adalah nama-namanya. Kenapa? Kok bisa gitu? Karena gini, awalnya yang mengonsep itu adalah dari Cina, kemudian nyebar tuh ke Jepang dan juga Korea. Jadi sama aja nih untuk konsep hewan-hewannya. Cuman untuk penamaannya aja yang beda karena menyesuaikan dengan negaranya masing-masing. Dan kali ini kita akan bahas satu-satu per penjaga mata angin. Yang pertama adalah Seryu, Qianlong, atau juga Cheongyong. Nah, Seryu ini adalah makhluk mitologi penjaga mata angin yang berbentuk naga biru. Dia sendiri diasosiasikan sebagai elemen kayu, planet Jupiter, musim semi, dan juga biasanya berwarna biru serta hijau. Nah, Seryu ini walaupun elemennya kayu, tetapi kekuatannya ini malah mengendalikan air. Seperti salah satunya adalah untuk mengendalikan hujan. Nah, Seryu ini juga biasanya dilambangkan sebagai makhluk mitologi yang sangat baik, bahkan dilambangkan juga sebagai kreativitas.
Di Jepang juga Shiryu ini termasuk ke dalam salah satu dari 4 roh penjaga kota, khususnya yaitu penjaga roh bagian timur di kota Kyoto. Oleh karena itulah, di kota Kyoto ini ada sebuah kuil yang bernama Kiyomizu-dera yang didedikasikan untuk penyembahan Shiryu ini. Dan kita bisa lihat ornamen di depan kuil tersebut terdapat patung-patung Shiryu. Dan konon katanya, kalau setiap malam, patung Shiryu ini akan bergerak dan meminum air di sekitaran komplek kuil Kiyomizu-dera. Dan juga setiap tahunnya, masyarakat Kyoto ini selalu merayakan untuk persembahan kepada naga Shiryu sebagai tanda penghormatan mereka. Yang kedua adalah Suzaku atau jejak. Nah, Suzaku ini dalam konsep dewa penjaga mata angin, dia adalah dewa yang menjaga bagian selatan, dan diperlihatkan bahwa Suzaku ini memiliki tubuh layaknya seekor burung berwarna merah. Kalau sekilas Suzaku ini hampir mirip sih dengan burung phoenix, tetapi dari beberapa sumber teman-teman semua, ternyata Suzaku ini berbeda. Karena kalau dalam bahasa Inggris, Suzaku adalah burung vermilion. Walaupun begitu teman-teman semua, Suzaku ini ternyata masih memiliki sifat dan juga karakteristik yang hampir sama dengan burung phoenix. Dia sendiri diasosiasikan sebagai elemen api, planet Mars, musim panas, dan juga biasanya berwarna merah. Suzaku juga ini sering sekali dilambangkan sebagai konsep keanggunan dan juga kesopanan. Kenapa demikian? Karena gini teman-teman semua, di zaman dulu pada saat zaman kekaisaran, kesopanan dan keanggunan ini dilambangkan sebagai seorang permaisuri atau ratu. Nah, kalau misalkan naga ini adalah sering dipakai oleh raja-raja atau para pemimpin, sedangkan untuk burung vermilion ini sering disamakan dengan ratu. Makanya dari itu, dari baju yang dimiliki oleh permaisuri ataupun ratu, pasti selalu ada ornamen, yaitu burung merah yang bernama Suzaku atau burung vermilion. Kemudian Suzaku ini juga dalam mitologi Jepang pada saat zaman kekaisaran, ternyata kaisar pernah membuat sebuah gerbang untuk menghormati dan mendedikasikan kepada roh penjaga mata angin Suzaku, dan gerbang tersebut disimpan di bagian selatan yang dinamai sebagai gerbang Suzakumon. Kemudian untuk kekuatan Suzaku sendiri sudah tidak diragukan lagi, pasti berhubungan dengan api, seperti mengontrol panas, kemudian dapat mengeluarkan api dari sekujur tubuhnya seperti burung phoenix, dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan panasnya api. Yang ketiga, yaitu Byakko atau Baekho. Nah, Byakko ini dalam konsep dewa penjaga mata angin, dia sendiri digambarkan sebagai harimau berwarna putih yang menjaga arah mata angin bagian barat. Byakko juga sendiri sering diasosiasikan memiliki elemen logam, planet Venus, musim gugur, dan juga berwarna putih. Byakko juga sering disimbolkan sebagai sebuah bentuk keberanian, dan untuk kekuatan Byakko ini adalah Byakko dapat memanipulasi angin, dan juga dia sendiri dikatakan dapat menghalau kekuatan-kekuatan jahat yang berasal dari roh jahat. Kemudian dari berbagai sumber yang saya baca, ternyata Byakko juga dikatakan sebagai pemelihara dan juga pelindung. Karena pada konsep zaman Tiongkok kuno, bila mana ada raja-raja atau penguasa yang mati, pasti di kuburannya itu ditempatkan sebuah logam. Entah kalian percaya atau enggak, logam-logam tersebut ketika usia kematian ini sudah mencapai 3 hari, maka inti dari logamnya ini akan berubah menjadi harimau berwarna putih yang tempatnya ini berada di atas kuburan sang raja tersebut. Maka dari itulah tumbuhlah sebuah kepercayaan bahwa Byakko ini dimanifestasikan sebagai roh pelindung dan juga penjaga. Maka dari itulah masyarakat mengatakan bahwa Byakko ini adalah roh pelindung bagian barat. Dalam kepercayaan Tiongkok atau Cina, Byakko ini sebenarnya adalah harimau biasa. Tetapi setelah menginjak usia 500 tahun, maka ekornya ini akan berubah dan juga memutih. Kemudian dia akan menjadi makhluk mitologi. Kemudian Byakko juga atau harimau putih ini pasti akan terlihat lagi bila mana kaisar zaman dahulu melakukan sebuah kebaikan atau kebijaksanaan. Dan kalau misalkan harimau itu kembali atau terlihat oleh sang kaisar dan juga masyarakat lainnya, maka bisa dipercaya bahwa kaisar telah melakukan hal-hal yang baik dan juga bijaksana. Yang keempat adalah Genbu.
Nah, Genbu ini dalam konsep dewa penjaga mata angin, dia suka digambarkan sebagai kura-kura berwarna hitam yang dililit oleh ular berwarna putih. Atau ada yang mengatakan juga bahwa Genbu ini kura-kura berwarna hitam yang memiliki ekor menyerupai ular. Genbu sendiri merupakan dewa penjaga mata angin bagian utara. Genbu juga sering diasosiasikan memiliki elemen air, kemudian melambangkan musim dingin, dan juga berwarna hitam. Tunggu sebentar, kok Genbu dilambangkan warna hitam, sedangkan dia kan memiliki elemen air dan juga diasosiasikan sebagai musim dingin. Warnanya kalau nggak biru pasti putih, benar gak teman-teman semua? Tapi jawabannya adalah teman-teman, dalam mitologi Jepang, khususnya di bagian utara Jepang ini, terdapat sebuah tanah berwarna hitam, di mana tanah tersebut merupakan tanah yang subur dan makmur. Kalau misalkan ditanam berbagai tumbuhan atau sayuran, pasti sayuran tersebut akan tumbuh dengan sangat subur. Maka dari itulah Genbu dilambangkan sebagai kemakmuran, kesuburan, dan juga ilmu pengetahuan. Dalam mitologi Tiongkok teman-teman semua, Genbu ini pada awalnya adalah seorang pangeran yang nantinya dia akan melepaskan hasrat-hasrat duniawinya dan mencari pencerahan seperti Siddhartha Gautama. Yang kemudian dalam pertapaannya ini, Genbu disuruh oleh para dewa untuk melepaskan hasrat keduniawiannya, yaitu dengan melepaskan perutnya dan juga usus-ususnya. Yang nantinya perutnya ini akan berubah menjadi kura-kura dan usus-ususnya ini akan menjadi seekor ular. Nah, kura-kura dan ular ini semakin dewasa dan semakin mengerikan, bahkan menjadi teror bagi masyarakat. Dan pangeran ini yang kemudian jadi dewa harus menaklukkan ular dan juga kura-kura tersebut. Tapi karena sang pangeran kasihan terhadap ular dan kura-kura ini, dijadikanlah ular dan kura-kura ini sebagai murid yang nantinya selalu mendampingi sang pangeran yang telah menjadi dewa. Dan setelah itu sang pangeran pun menempatkan Byakko ini, yaitu ular dan juga kura-kura ini, di bagian utara sebagai pelindung masyarakat Tiongkok. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait pembahasan Poci Podcast Cerita Mitologi yang menceritakan konsep dewa penjaga mata angin. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.